Mangkok Merah, sebuah ritual suku Dayak untuk berkomunikasi dan memanggil pasukan subsuku ketika sedang dalam bahaya. Masih ingat peristiwa perang antar suku Dayak dan Madura kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000. Pertikaian antar etnis yang sangat dahsyat dan memilukan berawal dari Sanggau Ledo di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Desember tahun 1996, kemudian meluas ke sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Sambas dan Pontianak hingga meletus pula di Sampit, Kalimantan Tengah. Suku Dayak mengenal tradisi mengayau yang digunakan saat konflik antar suku. Tradisi mengayau mempunyai hubungan dengan ritual Mangkok Merah. Mangkok ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Mangkok Merah dijadikan sebagai alat untuk memohon bala bantuan guna melawan musuh. Suku Dayak percaya melalui Mangkok Merah roh leluhur akan membantu mereka dari serangan luar. Jika Mangkok Merah sudah diedarkan maka mampu mempengaruhi massa untuk melakukan gerakan. Mangkok Merah mempunyai kekuatan untuk mengajak semua orang Dayak terlibat dalam peperangan. Benda ini keluar kalau akan terjadi hal-hal besar yang menakutkan, gawat dan jiwa terancam. Mangkok Merah saat itu juga dikeluarkan sebagai bentuk pertahanan serta menjaga keselamatan dari serangan musuh. Menurut adat istiadat suku Dayak, peperangan wajib melibatkan ritual tertentu. Dalam adat Mangkok Merah, prosesinya meliputi musyawarah sampai pemberangkatan bala yang dilaksanakan secara religius. Jadi sangat sakral sekali. Selain itu, adat Mangkok Merah juga bersifat memaksa atau mengikat. Maksudnya pihak ahli waris yang dituju atau yang sudah menerima berita Mangkok Merah wajib ikut. Bagaimana kalau menolak ikut? Maka mereka akan dicap tak punya malu atau pengecut. Panglima adat akan menyiapkan beberapa perangkat dan perlengkapan penting dalam ritual upacara memanggil roh dewa. Selain mangkuk yang dasarnya diolesi getah jaranan, dibutuhkan juga bulu atau sayap ayam, daun rumbia, longkot api, tali simpul, dan umbi jerangau merah. Masing-masing perangkat tersebut memiliki makna dan arti sendiri. Mangkok Merah kemudian akan dibawa oleh Panglima Adat ke tempat suci yang dianggap keramat pada saat senja. Panglima Adat akan meminta petunjuk dari dewa. Saat Panglima Adat mendapat jawaban, tubuhnya akan kerasukan roh dewa kemudian pulang ke desanya sambil meneriakkan kata-kata magis tertentu. Ia kemudian akan menularkan roh dewa kepada penduduk yang sudah mengerti dan berkumpul, lalu diutuslah kurir untuk mengantarkan Mangkok Merah ke desa lain. Kurir yang ditunjuk punya tugas untuk menyampaikan berita mengenai maksud dan tujuan Mangkok Merah, siapa saja yang harus ditemui, atau para ahli waris, waktu berkumpul, lokasi untuk berkumpul, dan seterusnya. Diceritakan pula Mangkok Merah yang dibawa oleh kurir itu sudah memiliki kekuatan sehingga siapapun yang sudah menerimanya diberikan semangat dan kekuatan untuk siap berperang. Konon mereka yang berperang ini tahan tidak makan dan minum sampai sebulan, tahan terhadap benda tajam dan peluru panas tidak melukai kulit mereka. Tindakan pembalasan yang dilakukan dengan jalan peperangan yang berujung pada pengayauan. Eksistensi Mangkok Merah sekarang masih sama seperti dulu. Tetap tinggi nilainya serta keramat harismanya. Penggunaannya pun tetap sama, yakni jika terjadi masalah-masalah yang tak bisa diselesaikan dengan jalan adat. Terlepas dari hal menakutkan yang terjadi ketika Mangkok Merah keluar, hal tersebut jadi bukti kalau suku Dayak masih begitu menjaga tradisinya. Ini adalah sesuatu yang patut kita jadikan contoh. Tradisi Mangkok Merah pertama kali diedarkan ketika masyarakat suku Dayak berperang melawan penjajah Jepang, dan terjadi lagi ketika pengusiran etnis Tionghoa pada tahun 1967. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat.
Namun, semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, peristiwa pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada 1967. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwi Korai, Oi Chu Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oi Chu Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oi Chu Tat maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oi Chu Tat dalam memuar Oi Chu Tat, pembantu Presiden Soekarno, 1995-144. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU), yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS PARAKU, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putu Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik 2008 halaman 836 memaparkan, para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS, PARAKU tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS, PARAKU pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS PARAKU, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. PGRS PARAKU yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno, menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan Juli tahun 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI AU di Singkawang dan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara, volume 14, 1995/641, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun, upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan. Superman melalui tulisan, peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat tahun 1967, Jurnal Historia, Februari 2017/6, mengungkapkan, terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun jumlah personel, memicu kendala serius. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS PARAKU mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan.
Namun, Superman juga menyebutkan bahwa terkadang bantuan itu diberikan bukan secara sukarela, tapi lebih cenderung terpaksa karena takut. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PGRS Parakou yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan. Sehingga, diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. MD, Laode dalam politik 3 wajah, 2013-121, mencatat, setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS Parakou dalam rangkaian operasi sapu bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, seluas Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini, papar Superman, 2017-7, dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Parakou sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam, dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS Parakou. Sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah akhirnya terjadi. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Chrysostomus Oeva Anggurai. Seperti diungkapkan Superman, 2017 halaman 7, orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Parakou. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Parakou akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Superman, 2017. Melalui siaran radio Republik Indonesia, RRI, Pontianak pada tanggal 21 September tahun 1967, Yohanes Chrysostomus Oeva Anggurai mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Belum diketahui, apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari Urai atau bukan. Namun, R. Masri Sarep Putra, 2017, dalam buku 101 Tokoh Dayak yang Mengukir Sejarah 2, meyakini pengumuman itu mencatut nama Oeva Anggurai. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksana penguasa perang daerah, Peperalda, dan Kodam 12, Tanjung Pura. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi Mangkuk Merah, yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Jamie Setiawan dan Winston Neil Rondo dalam Merah Putih Tergadai di Perbatasan, 2014 menjelaskan, Mangkuk Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi, untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos atau Zaman Edan karya Richard Lloyd Parry, 2008, mengatakan, mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti, datang dan bantu kami. Mary Somers Haydus, dalam Gold Diggers, Farmers, and Traders in the Chinese Districts of West Kalimantan, 2008 wajah tersenyum, mengungkapkan terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober tahun 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Ditulis dalam buku Tanjung Pura, Berjuang terbitan Sendam 12, Tanjung Pura, 1970, gerakan Mangkuk Merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi.
Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Pada tanggal 14 November tahun 1967, bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Herman Joseph van Hulten dalam catatan seorang misionaris, Hidupku di Antara Suku Dayak, 1992, mengkisahkan, mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Sepanjang pekan-pekan berikutnya, terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Hulten mengungkapkan, kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuh orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut riset Superman, 2017, peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, sebut Van Hulten, 1992 banding 290-292, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan, antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan, ungkap Tony Wong, saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, seperti dilaporkan. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Kalimantan bagian Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.